Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 32 yang berbicara tentang perjalanan Yesus menuju kayu salib. Dan ada beberapa catatan penting di sana yang sangat penting untuk kita renungkan kembali atas peristiwa perjalanan Yesus menuju kayu salib itu. Dan hari ini kita juga akan masuk dalam perjamuan kudus bagi saudara-saudara yang melaksanakan perjamuan kudus di rumah masing-masing secara mandiri dengan menggunakan apa yang ada sesuai dengan anjuran Majelis Sinode. Mari kita laksanakan dengan sukacita, dengan penuh rasa syukur, dan firman Tuhan ini datang kepada kita, mengajarkan kepada kita beberapa hal penting dalam merenungkan perjalanan salib Yesus Kristus itu. Hal yang pertama, bahwa kita dibimbing firman Tuhan untuk memahami ada satu sikap diri kita yang seharusnya belajar dari satu tokoh yang bernama Simon dari Kirene. Apa yang dapat kita pelajari dari Simon dari Kirene ini? Seorang Yahudi perantauan yang kemudian dia berada dari daerah Kirene. Kirene itu berada di wilayah Afrika Utara, Libya. Dalam perjalanannya dia pulang, dan mungkin dia ada dalam perjalanan menuju ke Yerusalem atau masuk ke Yerusalem. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara? Dia tidak tahu apa-apa. Apa yang sementara, ada keramaian apa, ada persoalan apa, ada masalah apa, dia tidak mengerti. Bahkan dia tidak punya satu prediksi, sesuatu yang bisa membayangkan dia untuk bisa menghindari sesuatu itu. Untuk membayangkan dia bisa menghindari satu peristiwa. Dia tidak mengerti. Karena itu dia menyaksikan sendiri di depan matanya. Siapa yang saat itu dihina, dicaci, dimaki, diludahi, diejek. Lalu kemudian memikul salib. Dan kita tahu bahwa peristiwa memikul salib berarti peristiwa di mana menuju kepada penderitaan. Bahwa Yesus akan disalib. Yesus akan dihukum mati. Dan karena Yesus tidak mampu untuk membawa salib itulah, pasukan Romawi ini kemudian menarik secara paksa, memerintahkan secara paksa kepada Simon dari Kirene. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya mengikuti apa yang terjadi. Apakah dia sanggup? Nampaknya dia sanggup memikulnya. Tetapi untuk memikul salib itu apa alasannya? Apa dasarnya? Mengapa harus saya yang memikul? Mengapa Simon harus memikul? Kira-kira itu pertanyaan pentingnya. Dan hari ini, jalan salib mengajarkan kepada kita bahwa ternyata hidup orang Kristen, hidup orang percaya adalah perjalanan di mana kita sadar sesungguhnya kadang-kadang kita juga sama seperti Simon dari Kirene, bahwa jalan salib mengajarkan kepada kita kadang-kadang kita rasanya tidak pantas untuk menerima penderitaan, tidak pantas untuk mengalami penderitaan. Tetapi hari ini di Jumat Agung ini kita mau belajar untuk memahami bahwa hidup yang percaya di dalam Kristus, hidup yang berjalan di dalam Kristus adalah hidup yang memikul salib tanpa harus mempertimbangkan rasa ketakutan, kebingungan, atau apapun dalam diri kita. Sebab pada akhirnya kita tahu Simon dari Kirene dalam satu historisnya ditemukan bahwa dia adalah ayah dari Alexander yang kemudian menjadi teman daripada Rasul Paulus, Alexander dan Rufus. Simon dari Kirene juga mengambil bagian dalam perjalanan kesaksian Injil Kristus kepada dunia ini. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jalan salib tidak menentukan bahwa Anda yang menentukan nasib Anda. Tetapi jalan salib adalah jalan yang menentukan hidup Anda, kemana akhir hidup Anda dalam perjalanan ini. Kalau hari ini Anda katakan begitu banyak pergumulan saudara, begitu banyak tantangan yang saudara hadap, tetapi Anda harus percaya, selama ada
memikul salib tanpa beralasan apa-apapun. Tetapi Anda menyadari bahwa salib yang Anda pikul adalah satu kehidupan yang pasti untuk bersama dengan Tuhan. Maka jalanilah itu. Maka Tuhan akan memberkati saudara hari-hari hidup saudara. Sebab setiap mereka yang setia, merendahkan hatinya, mereka yang setia untuk senantiasa berserah kepada Dia, memikul salib Kristus, merekalah yang akan mendapatkan kasih dan kemurahan Tuhan dari sekarang sampai selamanya. Itu hal yang pertama. Yang kedua, dalam perjalanan itu ada perempuan-perempuan yang kemudian mengikuti Yesus sambil menangisi dan meratapi Dia. Ya mungkin ratapan ini menggambarkan mereka sedih karena Yesus akan disalibkan. Tetapi yang terjadi pada waktu itu, bahwa Yesus kemudian berbalik untuk mengatakan bahwa justru seharusnya tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Mengapa ini dikatakan? Karena Yesus bermaksud untuk menegaskan bahwa akibat perbuatan-perbuatan mereka dalam sikap ketidakadilan yang mereka lakukan, lebih baik perempuan mandul yang tidak punya anak sama sekali. Dia tidak akan menimpahkan masalah untuk generasinya, untuk keturunan selanjutnya, untuk anak-anak selanjutnya. Sebab akibat perbuatan mereka itu, mereka dosa-dosa terhadap perbuatan mereka terhadap Yesus akan ditimpahkan juga kepada anak-anaknya. Dan karena itu Yesus mengatakan bahwa menangisilah dirimu dan anak-anak. Sebab ada peristiwa yang lebih besar di mana tangismu untuk dirimu sendiri yang akan menimpa diri mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita bukanlah bagian daripada itu. Kita bukanlah orang-orang yang mengalami peristiwa di mana penghukuman diberikan dalam keturunan atau keluarga kita. Tapi justru kita adalah orang-orang yang senantiasa menyadari kalau kita mengalami penderitaan dan tantangan dalam pergumulan hidup ini, kita sungguh percaya tangis kita adalah tangis sukacita kemenangan. Kalau murid-murid juga merasa kehilangan karena gurunya, karena sahabatnya, karena orang yang dikasihinya mengalami peristiwa kematian, penyaliban, penderitaan yang luar biasa. Tapi Yesus tidak ingin ditangisi. Sebab ada banyak hal yang seharusnya terjadi dalam diri kita. Bahwa tangisan kita bukanlah menjadi jawaban atas perjalanan hidup kita untuk memikul salib. Atas perjalanan hidup kita untuk bersama dengan Yesus. Karena berjalan bersama dengan Yesus selalu berujung atas kemenangan. Karena itu tidak ada yang perlu disesali. Dan bahkan tidak perlu ada ditangisi. Sebab Tuhan tidak menginginkan saudara dan saya untuk menderita atas kemenangan, atas jawaban janji suci Allah, janji kasih Allah untuk memberikan putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menebus yang olehnya Dia penderitaan dan kematian, dan oleh kebangkitannya kita semua diselamatkan. Karena itu cara pandang kita kepada jalan salib itu sesuatu yang sangat berbeda. Dan Yesus tidak menginginkan ada air mata. Tetapi Yesus menginginkan melihat, agar kita melihat diri kita sendiri. Bahwa kadang-kala kita lebih banyak jauh daripada kehidupan kebenaran dan mengandalkan Tuhan dalam hari-hari hidup kita. Itu hal yang kedua. Dengan kata lain, saya ingin simpulkan bahwa hari ini ketika jalan salib, kita renungkan kembali atas peristiwa kematian dan kebangkitannya, peristiwa kematian penderitaannya di kayu salib. Kita percaya
kita adalah orang-orang yang sementara. Dalam proses tangis itu, untuk hidup di dalam kemenangan bersama dengan Dia. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan, menikmati roti dan anggur, atau apapun yang saudara-saudara siapkan di rumah saudara saat ini. Nikmatilah itu sebagai simbol atas pengorbanan Kristus atas hidup saudara. Di sanalah saudara merayakan rasa syukur yang sesungguhnya atas pengorbanan Kristus, tubuh dan darahnya untuk keselamatan kita. Karena saudara harus menyadari, memikul salib dan hidup tetap dalam kemenangan adalah dua cara hidup kita untuk menjalani segala pergumulan hidup kita. Terutama ketika menghadapi wabah COVID saat ini. Saudara dan saya diingatkan untuk senantiasa menjaga diri kita. Memikul salib berarti kita senantiasa menyadari hidup yang penuh kerendahan hati, penuh dengan hikmat Allah untuk kita bersikap, bertindak, berpikir agar kita terhindarkan dari masalah, kita terhindarkan dari wabah COVID-19 ini. Sebab kita tidak ingin menyibukkan dokter-dokter. Kita harus menjaga diri kita agar kita tetap dalam keadaan sehat. Juga saat ini ada banyak peristiwa yang membuat kita sedih dalam tangis kita. Tetapi tangis bagi kita, Yesus menginginkan untuk kita ada dalam satu keyakinan, satu perubahan hidup, untuk menyadari bahwa perjalanan penderitaan yang kita alami hari ini, Tuhan menginginkan saudara untuk tidak berlarut-larut dalam rasa duka, tetapi saudara akan senantiasa selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara. Nikmati perjamuan itu dan rasakan kuasa Tuhan dalam hidup saudara, dalam rasa syukur hati saudara. Terpujilah Yesus Kristus. Nikmatilah Jumat Agung ini bersama dengan Dia yang memberi kemenangan, yang menanggung segala derita dosa kehidupan kita. Amin.